Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria miskin yang tiba-tiba menjadi kaya karena menolong makhluk gaib? Tapi bagaimana jika kekayaan itu justru membuatnya lupa diri dan pada akhirnya semua harta lenyap hanya karena sebuah janji yang dilanggar? Inilah kisah nyata penuh pelajaran yang akan menggugah hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah tentang manusia, janji, dan balasan dari alam. Cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga syarat akan pelajaran hidup yang sangat dalam. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Kemiri, Purworejo, hiduplah seorang pria sederhana bernama Hartono. Hidupnya bisa dibilang serba kekurangan. Ia tinggal di sebuah rumah kayu reot yang hampir roboh jika terkena angin kencang. Hartono adalah sosok yang jujur dan pekerja keras, namun nasib seolah tidak berpihak padanya. Pekerjaannya sebagai buruh tani tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menabung. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke sawah milik tetangga, membawa cangkul dan semangat yang tak pernah padam. Tapi di balik kesederhanaan itu, Hartono menyimpan mimpi besar. Ia ingin mengubah hidupnya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi agar bisa membahagiakan ibunya yang sudah renta. Mimpi itulah yang suatu hari membawanya untuk ikut program transmigrasi ke Kalimantan, meninggalkan kampung halaman dengan harapan dan doa yang mengiringi setiap langkah kakinya. Perjalanan Hartono menuju tanah Kalimantan bukanlah tanpa tantangan. Ia naik kapal selama berhari-hari, bersama puluhan warga lainnya yang juga ikut program transmigrasi. Sesampainya di Kalimantan, ia dan rombongan ditempatkan di sebuah perkampungan baru yang masih penuh dengan semak belukar dan suara hutan yang mendominasi malam hari. Mereka diberi lahan untuk digarap, namun semua harus dimulai dari nol. Tak ada sawah, hanya hutan belantara yang harus dibuka perlahan. Hartono tidak mengeluh. Dengan tangan kasarnya yang sudah terbiasa memegang cangkul, ia mulai menebang pohon-pohon kecil dan menyiapkan lahan. Hari-harinya diisi dengan keringat dan kerja keras, membangun gubuk kecil, membersihkan semak, dan menanam sayur-sayuran. Saat malam tiba, ia berdoa dalam hati agar kelak ada keajaiban yang mengubah hidupnya. Di tengah kesendirian dan suara jangkrik malam, ia sering merindukan ibunya. Namun, harapan membuatnya kuat. Hingga pada suatu hari, saat sedang membuka lahan di ujung hutan, kejadian tak terduga terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengubah nasib Hartono selamanya. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi saat Hartono menyusuri bagian paling dalam dari lahan garapannya. Hutan di bagian itu masih lebat dan jarang tersentuh. Suara burung-burung eksotis terdengar bersahutan dari kejauhan, dan embun pagi masih membasahi dedaunan. Hartono membawa parang untuk menebas semak belukar. Ia menyibak pohon kecil dan menyusuri jalur yang mulai ia buka, ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan, seperti gesekan kayu besar yang terguling. Ia sontak berhenti dan menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari balik semak lebat. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, dan alangkah terkejutnya ketika mendapati seekor ular raksasa terjepit di bawah batang pohon besar yang roboh. Tubuh ular itu luar biasa besar, sisiknya berkilau kehijauan, dan matanya menyeratkan kesakitan. Meski rasa takut menyergap, Hartono merasa iba. Ia bisa saja kabur, tapi hatinya berkata lain. Ia berjuang keras mengumpulkan keberanian, lalu mulai menebas batang kayu kecil yang menghalangi, lalu menggali tanah agar tubuh ular itu bisa bebas. Butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya ular itu bisa meloloskan diri. Anehnya, setelah bebas, ular itu tidak pergi. Ia justru menatap Hartono lama, seolah hendak berkata sesuatu, lalu perlahan masuk ke semak dan menghilang tanpa jejak. Hartono terpaku, dadanya masih berdegup kencang.
Ia tak tahu bahwa perbuatannya barusan adalah awal dari takdir yang sangat besar. Butuh waktu hampir 1 jam bagi Hartono untuk benar-benar melepaskan tubuh besar ular itu dari himpitan kayu. Ia terus bekerja, meski tangan mulai lecet dan peluh membasahi tubuhnya. Setiap tebasan parang diiringi doa agar makhluk itu tidak berubah buas. Saat batang terakhir berhasil dipotong, ular itu mengangkat tubuhnya perlahan. Untuk sesaat, Hartono menutup mata, mengira ajal akan segera menjemput. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ular itu tidak menyerangnya. Justru dari matanya mengalir seperti air bening, entah air mata atau hanya embun, dan dari mulutnya terdengar suara seperti manusia. Kau telah menyelamatkanku, wahai manusia berhati jernih. Hartono membeku. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena kelelahan. Ular itu lalu berkata lagi, "Aku bukan ular biasa. Aku penjaga hutan ini, makhluk dari alam lain. Kau telah menunjukkan kasih tanpa pamrih, dan karena itu, aku akan memberimu sesuatu." Sebelum Hartono sempat bertanya, ular itu menggeliat dan menghilang ke dalam semak, meninggalkan jejak keemasan yang perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kotak kayu tua. Hartono mendekatinya dengan rasa takut dan penasaran, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa koin emas, batu permata, dan secari kain dengan tulisan aksara Jawa kuno. Ia tidak paham maknanya, namun dalam hati ia merasa bahwa ini bukan sekadar harta, tapi amanah besar. Kejadian itu mengguncang hati Hartono. Ia berjalan pulang ke pondoknya dengan kotak itu digendong di punggung, pikirannya bercampur aduk antara bahagia dan bingung. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia menatap koin emas dan batu permata itu, tapi juga terngiang-ngiang suara ular tadi. Apakah ini nyata? Apakah ini cobaan atau berkah? Paginya, ia memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu. Ia pergi ke kota kecil terdekat untuk menjual sebagian kecil dari koin tersebut. Dan betapa terkejutnya ia ketika uang hasil penjualan itu cukup untuk membeli tanah, membangun rumah permanen, dan membuka toko kecil. Ia kembali ke desanya sebagai orang baru. Dalam hitungan bulan, Hartono menjadi salah satu warga paling makmur di komunitas transmigran itu. Ia membangun rumah besar dengan dinding bata, membeli motor, bahkan mengirim uang dalam jumlah besar kepada ibunya di Jawa. Warga lain mulai bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan Hartono, tapi ia hanya berkata, doa dan kerja keras. Namun di balik senyum dan hartanya, ada janji yang terukir dalam hati, janji yang perlahan mulai dilupakan seiring bertambahnya kenyamanan hidup. Tahun berganti, dan Hartono kini bukan lagi lelaki bersarung kumal yang dulu tinggal di gubuk. Ia menjadi dermawan, namun juga mulai berubah. Ia mulai jarang ke ladang, lebih sibuk mengurus usaha yang terus berkembang. Bahkan, ia mulai membeli tanah dari transmigran lain yang pulang kampung karena tak sanggup bertahan di Kalimantan. Hartono memperkerjakan orang, membangun usaha jual beli hasil hutan, dan sering terlihat mengenakan pakaian mahal dan perhiasan mencolok. Ia bahkan membeli mobil dan sering ke kota besar untuk urusan bisnis. Banyak yang memujinya, tapi tak sedikit pula yang mulai merasa Hartono sombong. Ia jarang lagi ikut kegiatan warga, dan ketika ibunya meninggal dunia, ia hanya pulang sebentar tanpa banyak bicara. Hatinya yang dulu lembut kini mulai keras. Ia lupa akan pesan ular itu, bahwa kekayaan bukanlah milik abadi, dan harus digunakan untuk kebaikan. Ia lupa bahwa kotak emas itu datang bersyarat. Dan yang lebih parah, ia mulai meremehkan alam. Ia menebang pohon tanpa izin, menggali tanah sembarangan, dan memperluas usahanya sampai ke hutan tempat ia dulu menolong sang ular. Ia merasa tidak akan pernah miskin lagi. Ia merasa telah menaklukkan nasib. Namun, itulah awal dari bencana. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin kencang mengguncang pepohonan, Hartono terbangun karena suara dentuman keras di luar rumahnya.
Ia keluar dan melihat gudang penyimpanan hasil hutan miliknya roboh. Ia panik. Beberapa pekerjanya berlari sambil berteriak bahwa tanah di bagian barat lahan ambruk dan pohon-pohon tumbang tanpa sebab. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Air sumur berubah warna, suara-suara mendesing terdengar dari arah hutan, dan yang paling membuat Hartono takut, beberapa kali ia melihat bayangan ular besar di belakang rumahnya. Tapi setiap ia mengecek, tidak ada apa-apa. Hartono mulai gelisah. Ia bermimpi ular itu datang, tidak lagi dengan suara lembut, tapi penuh amarah. Kau melupakan janjimu. Kekayaan ini bukan milikmu. Kau harus mengembalikannya. Hartono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mencoba membaca doa, tapi tak bisa fokus. Ia tahu betul, janji itu adalah untuk menjaga alam dan tidak serakah. Tapi semuanya telah ia langgar. Sekarang, ia harus membayar. Dan alam tidak akan menunggu lama. Sejak kejadian itu, kehidupan Hartono berubah secara perlahan namun pasti. Di pekan-pekan berikutnya, ladangnya yang semula hanya ditumbuhi semak mulai tumbuh subur, seolah tanahnya diberkahi. Sayuran yang ia tanam tumbuh besar dan sehat, jauh lebih cepat dari petani lain. Bahkan, saat petani lain gagal panen karena hama, ladang Hartono tetap hijau dan menghasilkan. Tak hanya itu, suatu hari saat ia menggali tanah untuk membuat sumur, ia menemukan bongkahan batu menyerupai emas. Ia panik, lalu menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya, ia makin sering menemukan benda-benda berharga. Bongkahan logam mulia, guci tua berisi koin, bahkan kalung dan cincin seperti peninggalan kerajaan kuno. Hartono sempat curiga, namun ia tak bisa memungkiri bahwa semua ini terjadi setelah ia menolong ular raksasa itu. Ia pun mulai menjual sebagian harta tersebut secara diam-diam, dan uangnya digunakan untuk memperbaiki rumah, membeli lahan baru, dan perlahan hidup Hartono menjadi jauh lebih baik. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa kekayaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kabar tentang perubahan hidup Hartono pun menyebar. Dari pria miskin yang tinggal di gubuk reot, kini ia memiliki rumah papan yang kokoh, kebun luas, dan hewan ternak yang berkembang pesat. Orang-orang mulai menyebutnya Hartono kaya, dan banyak yang menduga-duga sumber kekayaannya. Ada yang iri, ada yang memuji, ada pula yang mencibir diam-diam. Namun Hartono tetap tenang, karena ia merasa semua itu adalah balasan dari Tuhan atas kerja keras dan kebaikannya. Meski begitu, setiap malam, ia tak bisa melupakan tatapan mata ular raksasa itu. Tatapan yang mengandung makna, seolah ular itu telah menitipkan sesuatu padanya. Ia mulai sering bermimpi aneh, melihat hutan yang bersinar di malam hari, mendengar bisikan halus yang mengingatkannya pada sebuah janji. Namun sayangnya, Hartono tidak pernah benar-benar mengingat apakah ia memang pernah berjanji sesuatu kepada ular itu. Yang ia tahu, sejak kejadian itu, semuanya berubah drastis, dan ia terbawa dalam arus kekayaan yang terus mengalir. Beberapa tahun berlalu, dan Hartono kini menjadi salah satu warga paling kaya di daerah transmigrasi itu. Ia mulai membeli tanah-tanah di sekitarnya, mempekerjakan banyak orang, dan perlahan meninggalkan gaya hidup sederhananya. Dulu ia selalu salat berjamaah di surau kecil kampung, tapi kini ia lebih sering di rumah, bahkan tak jarang melewatkan salat. Dulu ia sering memberi makan orang miskin, tapi kini ia sibuk mengurusi bisnis dan urusan pribadi. Semakin hari, hatinya makin keras, dan sikapnya pun berubah. Orang-orang tak lagi melihat Hartono si ramah dan rendah hati, tapi Hartono yang kerap bicara tinggi dan enggan bersosialisasi. Kekayaan yang awalnya menjadi berkah kini mulai menjadi ujian yang tak disadarinya. Satu demi satu, ia melupakan nilai-nilai yang dulu ia pegang erat, termasuk janji untuk kembali ke desa dan membahagiakan ibunya. Ia malah mengirim uang dari jauh, tapi tak pernah pulang. Ia lupa,
bahwa semua kekayaan itu datang dari suatu hal yang gaib, sesuatu yang tak boleh dianggap remeh. Sampai pada suatu malam, Hartono bermimpi sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia kembali ke hutan tempat ia pertama kali menemukan ular raksasa. Tapi kali ini, hutan itu tampak gelap dan suram. Ia melihat sosok ular besar yang tubuhnya terluka, matanya merah, dan ucapannya menggema dalam pikiran Hartono. "Kau telah lupa pada janjimu. Kau telah ingkar." Hartono terbangun dengan peluh dingin dan jantung berdebar. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya mimpi. Namun keesokan harinya, ia mendapati salah satu sapi ternaknya mati mendadak tanpa sebab. Hari berikutnya, kebunnya mulai menguning. Dalam seminggu, 3 pekerjanya pergi tanpa kabar, dan satu toko kecil miliknya dilalap api secara misterius. Awalnya Hartono berpikir ini hanyalah musibah biasa, namun saat kejadian-kejadian itu makin sering terjadi, ia mulai sadar, ada sesuatu yang sedang menagih. Bukan uang, bukan emas, tapi janji yang pernah ia lupakan, janji yang dulu terucap tanpa sadar, ketika ia menolong seekor makhluk gaib di tengah hutan. Rasa panik mulai menyelimuti hidup Hartono. Ia berusaha mencari penjelasan dari orang pintar, dukun, dan ustaz setempat. Salah satu ustaz mengatakan bahwa jika seseorang pernah menolong makhluk gaib, dan dalam hati berniat mengikat janji, meski tak terucap lisan, maka itu sudah cukup menjadi ikatan spiritual. Dan jika janji itu dilanggar, maka akan ada balasannya. Hartono makin terpukul ketika ingat bahwa dulu, saat menolong ular itu, ia sempat berkata dalam hati, "Andai aku bisa hidup lebih baik, akan kujaga kebaikan ini selamanya." Kalimat itu yang kini menghantui pikirannya. Ia menangis malam itu, merasa bersalah, dan merasa semua yang ia miliki kini bukan lagi berkah, tapi beban yang menyiksanya. Ia mencoba bertobat, kembali salat, bahkan menyumbang sebagian hartanya, tapi seolah semua sudah terlambat. Rumahnya kini mulai retak, tanahnya tak lagi subur, dan dari malam ke malam, suara desis ular kerap terdengar di sekeliling rumahnya, meski ia tak pernah melihat wujudnya lagi. Namun, sebagaimana pepatah lama mengatakan, ketika seseorang diuji dengan kemiskinan, ia belajar bersabar, tetapi ketika diuji dengan kekayaan, barulah terlihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hartono yang dulu sederhana, mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai jarang salat, jarang berdoa seperti dulu saat ia hanya punya doa sebagai penguat hidup. Rumah barunya kini dipenuhi hiasan mewah dan benda-benda mahal yang bahkan tidak pernah ia impikan dulu. Ia mulai merendahkan tetangganya yang masih hidup susah, bahkan memarahi ibu kandungnya sendiri hanya karena sang ibu mengingatkan agar tetap rendah hati. Hatinya perlahan dikuasai kesombongan, seolah ia sudah menguasai dunia. Orang-orang kampung yang dulu menyayanginya mulai menjauh. Tapi Hartono tak peduli. Baginya, uang bisa membeli segalanya. Ia lupa bahwa janji yang pernah ia ucapkan dulu kepada ular raksasa itu belum pernah ia tepati. Pada suatu malam Jumat, saat hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar langit Kalimantan, Hartono mengalami mimpi yang membuat tubuhnya dingin ketakutan. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan lebat, di tempat pertama kali ia bertemu ular raksasa. Ular itu kini jauh lebih besar, matanya memancarkan cahaya merah menyala, dan tubuhnya melingkar di sekeliling Hartono. Ular itu tidak menyerang, tapi suaranya terdengar menggema. "Hartono, engkau telah melanggar janji. Engkau telah menukar niat baikmu dengan kesombongan." Lalu semuanya gelap, dan Hartono terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Ia duduk lama di tepi ranjang, terdiam dalam hening malam yang masih dipenuhi suara hujan. Tapi bukannya bertobat, Hartono justru menganggap mimpi itu sebagai gangguan tidur semata. Ia kembali tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut mahal, berusaha mengabaikan pertanda yang sebenarnya sudah sangat jelas. Beberapa hari setelah mimpi itu, keanehan mulai terjadi.
Awalnya hanya hal kecil, seperti barang-barang berharga yang tiba-tiba rusak tanpa sebab, ayam-ayam di kandang mati satu persatu, dan bau amis yang tidak diketahui asalnya tercium dari dalam rumah mewahnya. Tapi puncaknya adalah ketika ia bangun tidur dan mendapati seluruh kolam ikannya kering mendadak. Tanpa hujan, tanpa kebocoran, dan semua ikannya mati. Panik, Hartono memanggil orang pintar dari kota untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk halus. Namun semua itu tak membuahkan hasil. Setiap malam, ia mulai mendengar suara desisan dari balik dinding rumah. Kadang suara tangisan perempuan tua. Kadang hanya suara angin yang berputar-putar di dalam kamar. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan setiap ia mencoba menyentuh hartanya, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Ia mulai kehilangan kendali. Dan akhirnya, hari itu tiba. Seluruh kekayaan Hartono lenyap seperti ditelan bumi. Rumah mewahnya terbakar habis dalam kebakaran misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Aset-asetnya di bank mendadak tidak bisa diakses, dan catatan keuangannya menghilang. Orang-orang yang dulu bekerja padanya pergi satu persatu. Tak ada yang tersisa kecuali pakaian di tubuh dan sebuah tas lusuh yang dulu ia bawa pertama kali saat datang ke Kalimantan. Dalam waktu semalam, Hartono kembali menjadi miskin. Ia terduduk di puing rumah yang terbakar, menangis sejadi-jadinya, bukan karena hartanya yang hilang, tapi karena hatinya terasa hampa. Untuk pertama kalinya, ia sadar, semua ini bukan sekadar kebetulan. Ia telah melupakan janji. Ia telah menyakiti banyak hati. Dan kini, semuanya kembali kepadanya dalam bentuk balasan yang sangat nyata. Dengan sisa tenaga dan rasa malu yang menyesakan, Hartono berjalan kaki menuju hutan, ke tempat pertemuan pertamanya dengan ular raksasa. Ia bersujud di tanah basah, menangis sambil memohon ampun. "Maafkan aku hilaf, aku telah ingkar," ucapnya berkali-kali, seperti anak kecil yang takut dimarahi ayahnya. Tapi hutan tetap diam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Angin hanya berdesir perlahan, seolah ikut menyaksikan penyesalan yang sangat dalam. Hartono pulang dengan tubuh lemas. Ia kembali ke hidup sederhana, tinggal di pondok kecil di pinggir desa. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah lagi sombong. Ia menebus hidupnya dengan banyak membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, dan menjadi pribadi yang rendah hati. Meski harta tak pernah kembali seperti dulu, hatinya jauh lebih damai. Ia akhirnya benar-benar memahami, kekayaan sejati bukan pada apa yang tampak di luar, tapi pada janji yang ditepati dan hati yang tetap bersih. Tahun demi tahun berlalu. Nama Hartono yang dulu diagung-agungkan karena kekayaannya, kini dikenang karena kerendah hatian dan kebaikannya. Ia menjadi sosok yang dihormati bukan karena harta, tetapi karena pengalamannya yang mengajarkan banyak orang akan pentingnya janji, amanah, dan kesederhanaan. Setiap Jumat, anak-anak kampung datang ke pondok kecilnya, mendengarkan cerita yang tak pernah mereka temukan di buku pelajaran sekolah. Hartono mengisahkan perjalanannya dari kemiskinan ke kekayaan, lalu jatuh kembali karena kesombongan. Ia tidak pernah menyebut soal ular raksasa, tapi anak-anak tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik perubahan hidupnya. Mereka menghormatinya, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang tumbuh dari hati yang jujur. Suatu malam, di usianya yang sudah senja, Hartono bermimpi lagi. Ia berada di tengah hutan, seperti dalam mimpi bertahun-tahun lalu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada petir, tidak ada suara menggelegar. Ular raksasa itu muncul, namun bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan lembut dan dalam. Suara itu terdengar lagi, namun kini lebih tenang. "Engkau telah belajar, Hartono. Engkau telah menepati janjimu, meski terlambat. Namun taubat yang tulus tidak pernah disia-siakan." Dalam mimpi itu, Hartono bersujud dan menangis, tapi kali ini bukan karena takut,
melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Ketika ia terbangun, fajar mulai menyingsing, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar ringan, seperti seluruh beban telah diangkat dari pundaknya. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar di kampung. Hartono ditemukan meninggal dalam posisi sujud di ruang kecil tempat ia biasa salat. Tidak ada yang menangis keras, tapi seluruh kampung larut dalam keheningan penuh makna. Para tetangga bergiliran datang, bukan hanya mengucap bela sungkawa, tapi juga bercerita bagaimana Hartono membantu mereka diam-diam, tanpa pernah ingin dikenal. Anak-anak membaca Al-Quran untuknya, suara mereka bergetar, dan banyak yang tak mampu menyelesaikan bacaan karena haru. Seorang kakek miskin berbisik pelan saat melihat jenazah Hartono, "Engkau telah membayar lunas semua salahmu, kawan. Pergilah dengan tenang." Setelah kepergian Hartono, pondok kecilnya tetap dijaga oleh warga kampung. Mereka tidak membiarkannya kosong. Bahkan, beberapa pemuda menjadikannya tempat belajar dan berkumpul, membahas agama, kehidupan, dan amal kebaikan. Di salah satu dinding pondok, tertempel tulisan tangan Hartono yang disalin oleh warga. "Jika engkau diberi kemiskinan, bersyukurlah. Jika engkau diberi kekayaan, takutlah. Karena yang paling berat bukan menanggung lapar, tapi menjaga amanah yang datang tiba-tiba." Kalimat itu kini menjadi pegangan hidup bagi banyak orang di desa itu, bahkan mulai menyebar ke kampung-kampung lain, dibagikan melalui media sosial dan dibicarakan di pengajian. Cerita Hartono pun akhirnya menjadi legenda di Kalimantan. Dikisahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang seorang pria miskin yang pernah diberkahi kekayaan oleh ular raksasa, tapi hampir kehilangan segalanya karena lupa pada janji. Banyak yang berspekulasi tentang ular itu. Ada yang bilang itu jin penjaga bumi, ada pula yang percaya itu hanya simbol dari kekuatan alam yang menguji manusia. Tapi yang terpenting bukanlah siapa ular itu, melainkan pesan yang dibawanya. Jangan pernah sombong, jangan pernah ingkar janji, dan jangan pernah lupakan doa saat sudah kenyang. Karena kadang, harta bukan datang untuk membuat kita senang, tapi untuk menguji apakah hati kita masih tetap memandang ke langit, atau justru tertunduk memuja bumi. Sahabat inspirasi, kisah Hartono mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang tulus selalu mendatangkan balasan. Namun kesombongan bisa menghancurkan semua yang telah kita bangun. Janji yang diucapkan di hadapan alam atau makhluk, sekecil apapun, memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dari lelaki miskin yang menjadi kaya karena pertolongan kepada seekor ular, hingga akhirnya kembali jatuh miskin karena melupakan janji, semua menjadi pelajaran berharga bagi kita. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati, menyadarkan kita untuk tetap rendah hati dalam keberhasilan, dan tidak lupa pada janji saat kita berada di titik terendah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like jika kalian merasa terinspirasi, tinggalkan komentar tentang pelajaran hidup apa yang kalian petik, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup kita selalu penuh berkah, makna, dan ketulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.